Takdim dan penghormatan yang mulia Pura-pura Tuhan yang telah berhasil pada tempat yang sangat mulia ini. Kemudian penghormatan pada hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Ibu dan saudara sekalian, malam 12 Rabiul Awal adalah merupakan malam yang sangat istimewa, bahkan malam yang mengukir sejarah baru, di mana pada malam tersebut seorang hamba Allah yang sangat mulia di atas permukaan bumi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang perempuan yang sangat istimewa, yaitu yang bernama Siti Aminah, yang berayahanda yaitu pula daripada bangsa yang sangat mulia, yaitu bangsa Quraisy, yang bernama dengan Abdullah. Maka pada malam 12 Rabiul Awal yang menurut perkiraan bertepatan dengan 27 April, ada yang bilang 13 April tahun 571 Masehi, di mana pada malam itu Siti Aminah merasa jiwanya sangat tenang. Jauh perbedaan dengan wanita-wanita Kedanjinun, di mana pada saat-saat ingin melahirkan sangat gelisah. Namun Siti Aminah menganugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang sangat tenang. Padahal dia hanya sendirian di rumah, sementara suaminya sudah lama pergi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saudara-saudaranya pun tidak menemani pada malam itu. Hanya Siti Aminah sidro dalam kamar. Maka wadahnya namun ibu dan saudara sekalian, hampir menjelang dengan keluarnya fajar, maka perasaan Siti Aminah semakin terasa senang dan gembira, walaupun dihantui juga perasaan sedikit agak takut, dikarenakan hanya tidur saja di dalam kamar. Maka bawadanya tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bercahayalah gambar Siti Aminah dan muncullah bau yang sangat harum. Kemudian di sisi kanan kamar Siti Aminah tiba-tiba muncullah seorang wanita yang sangat cantik dan rupawan. Maka wadahnya Siti Aminah terkejut. Kemudian wanita tersebut mengucapkan, "Selamat berbahagia kepada wahai Siti Aminah, dikarenakan kamu sebentar lagi diambil, kata akan lahir sirah ulung yang sangat-sangat mulia di atas permukaan bumi." Maka bawadanya Siti Aminah ditanya, "Sud mandraw ni yang anda pernah lungkalan berobat?" Maka dipegah lindung inangnya, "Wahai Aminah, lunyo adalah Siti Hawa, istrinya Nabi Allah Adam, yang bak malamnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tuan untuk
menemani ganda dan menunggu putra ganda yang sangat mulia yang sebentar lagi akan lahir ke atas permukaan bumi. Kemudian berselang beberapa saat, tiba-tiba muncul kembali cahaya yang sangat terang di sisi kiri kamarnya Siti Aminah. Kemudian muncullah seorang wanita yang tidak kalah cantiknya dengan wanita pertama. Maka bawahannya Nurinangnya pun mengucapkan salam. Sejahtera kata wahai Aminah, bahagia kata wahai Aminah. Melalui kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai seorang putra yang sangat mulia di atas permukaan bumi. Maka bawahannya Siti Aminah pun berkejut bertanya, so teman Ronio yang atau pernah lun kalian merokok kepegah liurinangnya wahai Aminah, lunyo adalah Siti Sarah perumuk Nabi Allah Ibrahim yang bak malamnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada lun yakun kata menunggu kelahiran seorang putra yang sangat mulia di sisi Allah. Kemudian berselang dalam waktu yang anadrim, abunku dan saudara sekalian, muncullah sebuah cahaya. Maka tiba-tiba muncullah seorang perempuan lagi. Itu belum tidur-tidur itu yang juga mengucapkan sangat bahagia kamu wahai Aminah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan rahimmu untuk mengandung seorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Siti Aminah pun ditanya, "Toduman rona yang sangat tadi sangat cantik." Maka dipegang oleh rinangnya, "Wahai Aminah, lunyo adalah Asiyah binti Muzahim, di mana lun adalah nyokrumo Raja Fir'aun yang lun tidak sekali-kali taat kepada Fir'aun sehingga lun disiksa oleh Fir'aun sendiri. Dan Asiyah binti Muzahim tersebut salah satu adalah wanita ratu singgah di dalam surga." Kemudian berselang berapa saat lagi, muncullah sebuah cahaya yang tiba-tiba keluar juga seorang perempuan yang sangat cantik. Maka juga mengucapkan salam kepada Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah bertanya, "Hai Thoronu, hantam kalian berapa?" Dulunya adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Maka genaplah kedua malamnya yang menemani Siti Aminah untuk melahirkan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama setelah itu, ibu dan saudara sekalian, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikatnya yang ada di langit, "Wahai malaikat yang ada di langit, maka bersiap-siaplah kataku menyambut seorang hambaku yang sangat mulia, seorang hambaku yang sangat-sangat agung, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah juga memerintahkan kepada malaikat dan seluruh yang ada di atas permukaan bumi untuk bersiap-siap untuk sekalian menyambut kedatangan Nabi Allah kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tinggal menanya malam Abu Tajah kenaruh budanya orang yang mulia kelahiran Rasulullah pada malam 12 Rabiul Awal, di mana malaikat bina makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, pada malamnya Allah perintahkan semua mereka untuk bersiap-siap, bergembira untuk menyambut kedatangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam kejadiannya teman-teman sekalian, setelah 1448 tahun yang silam, di malam kembali malam tersebut datang gelombang kedanyang. Oh, dajah kedanyang kuat kedanyang di malam tuna daikot untuk merayakan, membesarkan, menyambut kedatangan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina bagdanya untuk sekalian, mungkin di nada dua selawat setelah solat Isya, dan mungkin pada tempat yang lain pun tapi yang boleh katanya,
oh tajak alam, oh tajak pak yang hana berfaedah. Ada pun kita tajak berselawat ke masjid, dah baca Quran, dah baca zikir, seolah-olah kita ikut serta untuk menyambut kedatangan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bumbu dan saudara sekalian, tidak lama setelah itu maka tiba-tiba dengan karunia Allah Subhanahu wa taala muncullah cahaya yang sangat cemerlang di akhir gubuk rumah Siti Aminah. Maka bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala datanglah seorang bayi yang sangat indah, yang sangat cantik dengan posisi sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahwasanya muncullah oleh para perempuan-perempuan, para bidan-bidan yang sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kedatangan Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu tiba-tiba muncullah siro udung inang daripada lamit Abu Lahab yang bernama yaitu Saudah Islamiyah. Kalau yang salah pun perbaiki itu. Kalau ada salah lembuan yang nantinya Saudah Islamiyah yang salah dia tinggal ada. Yang perlu cerita nak pegang, maka badannya kalau sudah lahir seorang bayi, maka Suwaibah Aslamiyah yang aku ini, Suwaibah Aslamiyah langsung bergegas lari kepada Abu Lahab. Oh, Abu Lahab, anak umroh dengan lahir, anak Zul, anak Abdullah, kuda yang lahir, kuda ya Abu Lahab, tak boleh balan cahaya yang sangat cemerlang ke rumah Aminah. Kalau diumumkan akhir anak kunyit sirah bayi, maka bawaannya Abu Lahab sangat gembira. Oh, menyonyoklah mauronya wahai Suwaibah Islamiyah, kahlun ku merdeka daripada langit. Maka bawaannya Nabi sekalian, Suwaibah Islamiyah sudah merdeka. Merdeka dengan berkat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan berkat kemerdekaan tersebut, maka Abu Lahab tengok perwakilan Ibu sekalian diringankan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mulia lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman katanya umat yang nabau rohnya Ibu sekalian benaruh katanya kita peraya raya urus lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun hana kafir yang Abu Lahab pak urangnya mulia dengan urakiran lebih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azir urakiran. Maka bawadanya Abdul Muttalib pun dua rumah ban kegala diganya pun lahir seorang cucu yang sangat dinanti-nantikan. Maka bawadanya Abu Talib cucu Abdul Muttalib cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi bak Ka'bah, dia pelingkar Ka'bah, dia bertawaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan katanya sallallahu alaika Allahu ya adnani. Nabi ingin itu tu nak lega. Yang berkodiknya dia ikut beliau Abdul Muttalib. Dan ditanya berangkat pun dia dah ke nama Selawat. Ke malam Selawat, Raja Selawat. Hanap kamu Selawat dengan Selawat yang lain pun junsi. Yang pokok yang nak bertanya roh untuk malam dalam kurung yang merayakan, menyambut dan bergembira dan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu ibu dan saudara sekalian, kebiasaan orang Arab asai kana lillahi sirwan mit, maka kebiasaan orang Arab yaitu mengupahkan untuk menyusui kepada orang yang nak di kampung-kampung. Kemudian karena orang yang aktif dalam kampung itu bawanya yang mantang suci dah, udara mantang segar, makanan mantang 100% halal, label mantang halal itu, makanan juga halal. Ini label dari halal di dalam mana itu. Tapi orang yang masih sangat halal makanan yang ada di kampung-kampung, maka orang Arab kebiasaan juk
anaknya untuk bersusui oleh udung-udung yang nak digampung. Begitu pula kebiasaan orang kampung. Setiap orang buatnya drone kena otak. Yang kita pandang untuk disusui. Makanalah sebuah keluarga yang miskin, hidup yang sangat susah, di daerah pendalaman yang bernama yaitu Halimadus Sa'diyah, bersama seorang suami dan siro anak, dan sudah berangkat juga untuk yang kita kadang dapat nabai kadang yang bisa disusui, yang dengan harapan penuh bahwasanya akan berumpuk siro bayi, yaitu siro anak urung kaya yang bisa digaji dengan beratus-ratus dirham ataupun dinar. Dengan semangat yang sangat kuat, maka berangkatlah Halimadus Sa'diyah beserta suaminya ke kota. Namun karena urung kasihan ibu sekalian, tiga pijak memuda picut, memuda varium, tiganya memuda bebek. Yang wajarnya juga mengantuk ber-70 ini. Artinya apa? Unta yang sudah tua, kemudian kurus, lagi lapar, dengan unta tersebutlah Halimadus Sa'diyah sudah berangkat jatuh kota. Iga batu, iga bunga, kapal lepan, macam batu, kumpul penuh. Iga yang berbuah kiblah tu. Muzi yang rombongan, oh itu daerah-daerah Mendanggi. Dikelilingan, oh najak kota, oh nak pun jale kami. Kamu oh. Namun Halimadus Sa'diyah dengan tekad yang sangat kuat, tetap bersikeras untuk pergi ke kota. Maka berangkatlah Halimadus Sa'diyah ke kota. Badro gurih ternyatanya lagi urung yang guna yang kai tegak. Kuasanya hanali yang ingin karena bawaannya yang mantang na ingin rumah pintu mantang dah. Oh yang ujak pabrik pintu. Hanali yang telah pintu. Kun balan dia yang tiba jarak sang hana harapan ini orang. Yang negara hanali pintu yang dah. Kun Halimadus Sa'diyah lun walaupun bagaimana yang orang lun harus lun puas jero anak. Maka malam yang berbeda pada nak idar hana pun saja. Maka berangkatlah Siti Halimadus Sa'diyah bersama suaminya. Maka itulah bak tungganglah masa dan rumah kecil, rumah seorang miskin. Maka rumahnya itu yang macam dah hidup. Maka itu benar mencoba saya kulilaku kepada akala rumah sang hana harapannya nyatanya berleh ke gaji yang le kamnya bak dia yang tu cuma gibat aku gibat ilmu hana cara yang bawa orang nyolong harus puas suruh ni supaya ada hana digaji kan hana. Maka datanglah ke rumah Abdul Muttalib. Maka terus kenal punya bahasa katanya Gebi salium pegah hajat kedatangan lun bersama keluarga lun, suami lun, bahurannya kena lun nak cok sinyak rol anu rolnya untuk lun puang pada lun dan lun susui. Maka bahawa dia Nabi Muttalib juga dahulu bahasa dia akan dahulu karena terbayang lagunya menyuka kecok menyuka hijau anu nyontu payah tapi yang kau pada cok. Maka begahlah Pak Halimadus Sa'diyah nyodro dengan memang hakikat hati yang untuk ngecok anu banyaknya. Tapi kamu hari pun digaji bagi ini orang yatim, ayah nikah hanali, dan kamu keluarga miskin yang tidak bisa kami menggaji. Hai kamu digaji orang lagi teman ke Halimadus Sa'diyah pada gua gedun walaupun hendak digaji hendak buat
yang ubi kelut tetap berkuah kelaku aku menyokal lagi yang kata aku santa apa bagus jauhlah bagi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sironi yatim di rumah yang sangat miskin. Kemudian gemelah di Halimatus Sa'diyah kepo Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semangat Halimatus Sa'diyah sudah bergerak yang dari bunuh yang sang rumah. Tapi kan berkat Nabi kita yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerak jiwa agaknya. Kemudian kepala kau nyobek kita apa lagi? Nyo langsung dakwah. Kailah unta yang sudah tua lagi kurus lapar loh untanya. Ilah dan untanya Halimatus Sa'diyah bersama suaminya yang dibawa seorang anak yatim yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedih kebaik dan untanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, unta tersebut pun bergerak dengan sangat lincah. Unta biaknya pun sekalian tentang ketumbun. Kondom dia bergerak pun meninggalkan kawan-kawannya yang dulu sudah jumpa barangmu. Tak lewat Halimatus Sa'diyah ni. Baik kalau lengon kau belum Halimatus Sa'diyah kau yang awak. Pakal lagi yang dia awak penuh kata awak pakal dia yang berapa. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Halimatus Sa'diyah pola Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah buatnya, kampung banyak di mana bawadannya lagu sekalian. Daerah kampung banyak sedang gersang. Tengok hana itu hujun, tengok pakai kabeh peti. Tapi dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba hujan turun. Kemudian pakai yang gersang tumbuh kembali dengan semangat. Maka unta, kambing, kibas yang bawanya yang tadi, yang hendak baju le, karena hanale, maka bawanya naliung kabeh jumlah. Maka bina yang di daerah Halimatus Sa'diyahnya sudah menjadi rahmat. Itulah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus akan kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya telah rahmat itu yang pertama Suhaibah Islamiyah sudah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kemudian Halimatus Sa'diyah yang begitu bekerja, kemudian dengan unta yang sangat kurus, tetapi dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lebih semangat, lebih kegembiraan, lebih kesuburan daerah Halimatus Sa'diyah yang bawadannya sedang bersama. Maka dengan demikian Abu sekalian, bisa kita tajuk sabuh kesimpulan di mana orang yang memuliakan dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikasih oleh Allah menjadi sebagai hambanya yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian Bapak-Ibu sekalian, kita tanya tuan mana dalam penyampaian tuan kekurangan dan kejanggalan tuan lagi dengan seraya-raya